Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah The Jam Choosers. dengerin terus Nuansa Pagi jam 4 sampai jam 5 pagi cuma di Ardan Radio. Bangun subuh bangun. Arden FM. Arden FM 105.9 Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insan muda, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Sofyan dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. 1 jam ke depan Sofyan akan temenin insan muda. Kita akan membuka perjalanan hidup dari sosok manusia terbaik sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah mengabarkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri teladan terbaik. Dan ini adalah kuncinya insan muda. Kalau kita pengen menjadi orang baik, kalau kita pengen jadi orang terbaik, Al-Quran sudah mengabarkan itu. Tapi pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengenal sosok ini? Insya Allah Sofyan akan temenin insan muda untuk membuka sosok terbaik ini 1 jam ke depan di dalam kajian Nuansa Pagi Ardan 105,9 FM Bandung. Yang resah, ya Allah, lukisan malam. Untuk mengawali pagi hari ini semuda, yuk kita buka dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Sofyan akan bacakan beberapa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Yukhlifullahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun.
Bala ma kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Sinar mentari kian memudar, lembayung senja pun makin merona. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah karena tulisan tangan mereka, dan celakalah karena apa yang mereka perbuat. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Tidak demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sinar mentari bersinar lagi. Arden FM 105.9, stay cool and lovely station. Arden Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofian dalam kajian nuansa pagi Ardan. Di pagi hari ini kita akan coba kembali lagi ke 1400 tahun silam ya insan muda, di mana saat itu dunia ini pernah tidak baik-baik saja. Saat itu manusia hidup, tapi hidup tanpa arah. Saat itu manusia hidup, tapi gak punya pegangan. Hidupnya gelap, tanpa cahaya. Di berbagai penjuru dunia, terjadi kezaliman, dan itu dianggap biasa. Kebenaran, ini adalah hal yang asing. Dan hati manusia saat itu mulai kehilangan makna kehidupan sesungguhnya. Dan insan muda, kondisi saat itu juga gak adil. Karena yang kuat menindas tanpa rasa bersalah. Yang lemah hidupnya tanpa harapan.
perempuan-perempuan dianggap tidak berharga, bahkan bayi-bayi perempuan, mereka harus dikubur hidup-hidup. Pokoknya gelap. Pokoknya banyak hati manusia yang hancur menjalani kehidupan seperti itu. Namun insan muda, di tengah gelapnya, di tengah bingungnya manusia saat itu, Allah sang pencipta alam semesta ini tidak tinggal diam. Allah siapkan sebuah cahaya yang tidak hanya menerangi Arab, tapi Allah siapkan sebuah cahaya untuk menerangi seluruh dunia. Lalu kemudian cahaya ini lahir. Dan dia ini adalah seorang manusia yang jujur di dalam kata-kata, yang lembut di dalam bersikap, yang tulus, dan orang ini bernama Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad datang untuk membawa kebenaran, untuk mengangkat kembali orang-orang yang lemah, untuk melembutkan kembali orang-orang yang keras. Muhammad datang untuk mengubah kebingungan menjadi arah. Muhammad datang untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya. Dari padang pasir yang sunyi itu, hadirlah Muhammad, sebuah cahaya yang tidak pernah padam. Dan kisah ini bermula di tahun 571. Saat itu Muhammad SAW beliau dilahirkan. Setelah lahir, wanita pertama yang menyusui Muhammad adalah Suwaibah. Dan Suwaibah ini adalah budak wanitanya Abu Lahab, yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya, Suwaibah juga dia sudah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Nah, insan muda, ada sebuah tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota, yaitu tradisi mencari para wanita yang bisa menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan pencegahan terhadap tersebarnya penyakit-penyakit di kota Mekah. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan agar bayi-bayi mereka kuat, agar bayi-bayi mereka berotot kekar, agar bayi-bayi mereka kelak itu pinter bahasa Arab. Bahasa Arab yang murni, bukan bahasa Arab yang sudah rusak sebagaimana bahasa Arab yang digunakan di kota Mekah saat itu. Oleh karena itu, Abdul Muthalib, beliau mencarikan wanita-wanita yang dapat menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya bertemulah seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad yang bernama Halimah binti Abu Dhu'aib. Dan Halimah ini dibersamai dengan suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza. Dengan begitu, Rasulullah tidak hidup sendirian. Rasulullah
saat itu memiliki banyak sekali saudara sesusuan. Di antaranya ada Abdullah bin Al-Haris, ada Anisah binti Al-Haris, ada Juzamah binti Al-Haris. Dan paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad ini. Suatu hari, ibu susuannya menyusui Rasulullah saat beliau berada di sisi ibu susuannya, yaitu Halimah. Dengan demikian, Hamzah ini adalah saudara sesusuan Rasulullah dari dua pihak, yaitu Suwaibah dan juga Halimah. Ini adalah kedua ibu susu mereka. Insan muda, Halimah merasakan banyak sekali hal aneh, tapi dia bahagia karena mengalami hal-hal aneh ini di saat dia memutuskan untuk menyusui, untuk mengasuh Rasulullah sejak bayi. Bahkan orang-orang terheran-heran ketika mendengar Halimah menceritakan kejadian demi kejadian yang dialaminya setelah beliau memutuskan untuk menyusui Rasulullah. Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika dia pernah pergi bersama suami dan bayinya, dan saat itu bayinya masih sangat kecil, masih disusui. Dia berangkat bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Saat itu memang waktunya para wanita ini mencari sampingan, mencari uang, mencari bayaran dengan cara mencari bayi-bayi yang akan disusui oleh mereka. Ketika itu insan muda, musim sedang paceklik, di mana para wanita ini sudah tidak memiliki lagi banyak bahan makanan di rumah. Mereka tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Halimah ini pergi dengan mengendarai seekor keledai betina yang berwarna putih kehijau-hijauan. Lalu kemudian ikut juga seekor unta yang sudah tua. Kata Halimah, "Demi Allah, saat itu tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas karena bayi kami nangis. Nangis karena kelaparan. Sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupinya. Begitu juga dengan air susu unta tua kami. Sudah tidak ada isinya. Kami berharap ada pertolongan. Kami berharap ada jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami juga sampai ke seorang wanita di kota Mekah untuk meminta pertolongan kepadanya. Kami sampai ke Mekah dan menyampaikan niat kami untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui. Tapi wanita tersebut menolak. Lalu kemudian kami beralih ke wanita-wanita lainnya, dan tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah, kecuali kami menolaknya. Ya, bayi tersebut adalah Rasulullah.
kami menolaknya. Kami menolaknya karena Rasulullah ini yatim. Dia tidak memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal sejak di kandungan. Kenapa kami menolaknya? Ya karena tujuan kami, rombongan wanita penyusu ini, hanya mengharapkan uang, hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi. Sedangkan Rasulullah, dia ini adalah yatim. Apa hal yang akan diberikan oleh kakeknya? Apa hal yang akan diberikan oleh ibunya kepada kami kalau kami mengambil Rasulullah untuk kami susui? Kami semuanya tidak menyukainya hanya karena satu hal. Dia adalah anak yatim. Akhirnya yang semudah, semua wanita penyusu yang bersamaku, kata Halimah, sudah mendapatkan bayi. Kecuali aku belum mendapatkan seorang bayi pun. Kini kan aku sadari kebesaranmu di malam dan siang hari. Ya Allah, ini malammu telah singgah. Arden Radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Arden Radio. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Stay cool and lovely station. Arden Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita sedang membahas tentang awal mula lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tadi kisahnya kepotong ya insan muda karena azan subuh. Kisah kita tadi itu udah sampai pada Halimah. Dia mencari bayi yang akan disusui di kota Mekah. Karena memang saat itu lagi musim para wanita untuk mencari bayi-bayi untuk disusui gitu ya. Sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Nah saat itu para wanita gak mau ngambil bayi yang bernama Muhammad. Kenapa? Karena dia ini yatim. Gak punya ayah. Berarti ya gak punya duit juga gitu ya. Lalu kemudian Halimah menyaksikan para wanita lain itu sudah mendapatkan bayinya. Sedangkan Halimah belum. Terus kemudian mereka semua sepakat untuk pulang saja. Karena mereka sudah berhasil mendapatkan bayi. Tetapi saat itu Halimah terdiam. Ya, dia belum mendapatkan bayi. Lalu kemudian Halimah, dia bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang saat ini. Aku tidak akan pulang sebelum aku mendapatkan bayi. Dan nampaknya aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut. Aku akan mengambilnya dan aku akan menyusuinya." Lalu kemudian suaminya berkata, "Wahai istriku, pergilah. Tidak apa-apa bila kamu mau melakukan hal itu. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan." Akhirnya Halimah pun pergi, memutuskan untuk mengambil bayi yang bernama Muhammad
nggak apa-apa, nggak dibayar juga, nggak apa-apa. Begitu katanya. Lalu kemudian Halimah segera menyusui bayi yang bernama Muhammad. Sampai kenyang, sampai tertidur pulas. Nah, insan muda, kasihan banget ya Muhammad ini. Dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Karena Nabi Muhammad ini kan sebelum dia lahir, ayahnya udah meninggal duluan. Jadi gak sempat lihat muka ayahnya gitu ya. Dunia kadang memang terasa tidak adil. Ada yang lahir lengkap dengan orang tuanya, tapi ada juga yang sejak awal sudah kehilangan. Seorang manusia yang bernama Muhammad. Dia lahir tanpa sempat merasakan pelukan ayahnya. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena memang Allah saat itu sedang menyiapkan hati yang paling kuat dan cinta yang paling luas. Dari sejak kecil, Muhammad belajar, hanya Allah lah tempat bersandar terbaik. Merasakan kehilangan sehingga hatinya begitu lembut. Terutama kepada mereka yang lemah dan juga sendirian. Dan hari ini insan muda, kisah itu bukan cuma cerita. Karena di sekitar kita juga bahkan mungkin kita sendiri pernah merasakan kehilangan. Pernah merasa sendiri gitu ya. Pernah merasa, kenapa sih hidupku begini? Nah insan muda, kalau Nabi saja diuji sejak lahir, itu bukan untuk dilemahkan, tapi untuk dikuatkan. Jadi kita juga begitu. Ketika kita diuji dengan kesulitan, kesedihan, Allah tuh tidak hendak melemahkan kita, tapi Allah tuh sedang menguatkan kita. Nabi aja diuji, kenapa kita gak boleh? Gitu ya. Dan latar belakang itu bukan penentu akhir. Terluka, itu bukan alasan untuk berhenti. Bisa jadi justru dari luka itu, Allah sedang membentuk versi terbaik dari diri kita. Sepakat enggak gitu ya? Sepakat ya? Insan muda aman ya? Jadi setiap ujian, setiap kesulitan, setiap kesusahan, itu tuh sebuah skenario Allah untuk lebih menguatkan kita menjadi versi terbaik. Nabi Muhammad, dia lahir sebagai yatim. Tapi perhatikan di saat dewasa, dia tumbuh menjadi cahaya dunia untuk manusia seluruh dunia. Maka kamu juga insan muda, jangan takut dengan kekurangan. Siapa tahu memang itu jalan Allah untuk menjadikanmu luar biasa di masa depan. Ya, sepakat ya? Oke, udah 1 jam Sofyan menemani insan muda. Mudah-mudahan ada hikmahnya pagi hari ini dan bisa menambah semangat gitu ya insan muda untuk menjalani hari. Sampai ketemu lagi esok hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku padanya, ya Allah, ini malammu telah singgah ke dalam hati hamba.